Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Pendengar renungan melekat dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Doa dan harapan saya, saudara semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan sukacita Tuhan melingkupi senantiasa. Mari kita tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar firman Tuhan menuntun mata rohani kita tetap tertuju pada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Biarlah Tuhan berbicara dalam kehidupan kami melalui renungan ini. Dan firman-Mu sungguh memberikan satu kekuatan di dalam iman kami. Dan membawa kami tetap terus memiliki satu mata iman yang tertuju kepada Engkau Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu agar apa yang disampaikan sungguh menjadi pesan buat kami. Dan rohani kami semakin hari semakin melekat dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya bahwa apa yang Tuhan firmankan merupakan sesuatu yang pasti. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema fokus. Firman Tuhan terdapat dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 12. Demikian firman-Nya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kekasih Kristus, tentunya mengetahui alat untuk melihat pada tubuh adalah mata. Dan apabila mata terpusat pada pandangannya, yaitu pada satu benda, maka benda yang lainnya sekalipun ada di sekitar tidak akan terlihat dan akan lebih tidak terlihat lagi jika benda tersebut ditaruh sangat dekat sekali di depan mata kita. Kekasih, seumpamanya benda tersebut adalah masalah di mana kita sebagai manusia tentunya tidak lepas dari persoalan dan masalah hidup. Baik yang berhubungan dengan diri sendiri, bahkan ada juga yang mengalami permasalahan dengan orang terdekat. Entah itu sahabat atau mungkin juga dengan famili. Menghadapi pergumulan dan permasalahan seperti ini, tertuju kemanakah mata rohani kita? Kepada pergumulan dan permasalahan yang membuat diri kita tidak dapat memandang yang lain, atau mengubah cara pandang mata rohani kita dengan memusatkan pada Tuhan. Kekasih Kristus, sehubungan dengan masalah yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak akan campur tangan untuk menyelesaikan atau mengangkat masalah yang terjadi dalam hidup kita bila masalah tersebut merupakan proses untuk kita lalui. Mengapa? Karena Tuhan menghendaki bahwa kita harus selesai dengan melewati proses itu terlebih dahulu. Dan untuk dapat menyelesaikan ini semua, kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Maka kita akan keluar menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Seorang pemenang tentunya orang yang memperbesar kapasitas atau kemampuan pada dirinya. Dan untuk memperbesar kemampuan kita harus membawa diri kita dalam menjalani kehidupan agar menjalaninya dengan fokus. Karena kehidupan yang fokus akan membawa perhatian dan energi kita terpusat. Sehingga dengan melakukan hal ini akan sangat mempengaruhi kita. Menjadi penting sekali untuk fokus dalam menjalani hidup. Dengan fokus yang salah saat melakukan hal-hal yang baik dan benar akan membuat kita dalam menjalani kehidupan menjadi lelah dan kehabisan energi. Misalkan Tuhan sedang memproses kita dan dalam menerima proses tersebut kita tidak fokus pada Tuhan melainkan pada masalah, maka hasil yang muncul dalam hidup adalah kekhawatiran. Dengan rasa khawatir yang ada, maka seluruh tindakan dan perilaku kita dalam menjalani hidup dalam ketakutan. Kekasih, saat kita fokus kepada persoalan, akan melemahkan daya juang kita dalam menjalani hidup. Fokus pada kegagalan akan membuat kita kehilangan semangat. Oleh sebab itu, kita perlu mengalihkan fokus hidup kita kepada Tuhan. Maka sesuatu yang benar dan besar akan mengikuti kita. Sebuah fokus sungguhlah penting, karena tanpa fokus yang jelas dan kuat, kita tidak akan pernah bisa mencapai apa-apa. Fokus yang lemah akan membuat pandangan kita kabur untuk menggapai tujuan. Fokus yang tidak jelas akan membuat kita bingung dalam menjalani perlombaan. Fokus yang salah akan mengarahkan kita kepada akhir yang salah. Sekarang, coba kita periksa dan pastikan diri kita masing-masing. Apakah kita sudah berada pada jalur yang tepat dan benar, yaitu mengarahkan mata rohani kita untuk tertuju kepada Kristus.
Kekasih Kristus, seberat apapun persoalan kita, serusak dan serumit apapun masa lalu kita, sudah saatnya untuk kita tinggalkan dan jangan menoleh lagi ke belakang. Tetapi arahkanlah atau fokuskan ke depan. Tuhan Yesus dalam Lukas 9 ayat 62 mengatakan, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Mari, fokuslah sepenuhnya pada tujuan. Jangan melenceng ke kiri atau ke kanan. Lepaskan segala beban yang memberatkan kita. Tetaplah semangat dan pelihara terus ketekunan. Semua itu sangat kita perlukan agar apa yang dijanjikan Tuhan tidak berlalu dari kita. Kesadaran yang harus kita miliki dalam menjalani kehidupan sekarang adalah memperbesar kapasitas atau kemampuan kita dengan fokus pada Tuhan. Pertanyaannya adalah, kemanakah fokus hidupmu sekarang? Adakah Tuhan menjadi fokus hidupmu saat ini? Untuk menjadi bahagia, tidak akan terasa sulit ketika kita memiliki fokus yang benar, yaitu dengan menjadikan Yesus sang sumber kebahagiaan hidup menjadi fokus kita. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini di mana Engkau kembali memberikan satu pencerahan dalam iman percaya kami, agar kami dalam menghadapi segala persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami, supaya kami tetap fokus kepada Engkau, mengarahkan mata rohani kami kepadamu Tuhan. Dengan demikian kami dapat memperbesar kapasitas atau kemampuan yang ada dalam diri kami melalui firman Tuhan tersebut. Tuhan, terima kasih sekali lagi bahwa kami untuk tetap fokus kepadamu. Karena lewat kami fokus kepadamu, kami mampu menghadapi apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Fokus yang jelas akan membuat kami tidak mengalami kebingungan. Fokus yang jelas akan mengarahkan kehidupan kami tetap dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan buat firman yang disampaikan pada hari ini. Sekali lagi, bawa kami dan mampukan kami untuk tetap fokus kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai